salah satu praktek korupsi yang lumayan akut sebetulnya kan yang melibatkan partai politik, gitu kan. Dalam upaya mencegah ini, Pak, apa saja yang dilakukan oleh KPK supaya para elit partai ini tidak melakukan atau tidak lagi terlibat korupsi? Ya. Apa, Pak? Ya, KPK di dalam rangka pemberantasan korupsi, sebagaimana tadi saya sampaikan dari 3 pendekatan atau strategi. Dari segi pendekatan pendidikan masyarakat, yang kita sasar juga partai politik. Ya kan karena bagaimana kita membangun partai politik yang berintegritas, itu satu. Yang kedua, di bidang partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, pilkada, ya. KPK pun membuat program yang disebut dengan pilkada berintegritas. Pilih yang jujur dipilih. Kita buat. 2020 yang lalu kita melaksanakan kegiatan tersebut di 270 kepala daerah yang ikut pilkada 2020. Diikuti 883 pasangan calon. Dan tidak hanya berhenti di situ. Dalam 2 minggu terakhir, saya melalui Zoom meeting bertemu dengan 270 kepala daerah yang terpilih. Apakah itu dia petanahan maupun hasil pilkada atau kepala daerah baru. Itu kita kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Di samping itu, KPK pun melakukan kajian terkait dengan pelaksanaan pilkada. Kita tentu berhitung berdasarkan survei harta kekayaan para calon kepala daerah itu tidak sebanding dengan berapa besar biaya yang ia keluarkan selama mengikuti kontestasi pilkada. Kurangnya sangat banyak, gapnya sangat jauh. Cara nutupnya dari mana? Dari hasil survei kita, 82,7% para kepala daerah itu dibantu oleh donatur. Pertanyaannya, kenapa para donatur mau membantu para kepala daerah? Dari 3 tahun hasil survei, itu menunjukkan angka. Ada yang 72% mau membantu karena akan dapat kemudahan usaha dia, usaha yang bersangkutan. Ada juga 75% akan yakin banyak dibantu, melancarkan kegiatan usahanya. Itu kita ada surveinya. Dan kajian kita sudah kita sampaikan kepada pemerintah terkait alternatif untuk mengurangi biaya politik tinggi. Alternatif bagaimana kita bisa melakukan solusi supaya tidak terjadi lagi pengalaman pilkada seperti sekarang ini. Misalnya uang saksi, terus alat peraga kampanye pengadaannya. Kita sarankan, rekomendasikan itu dibebankan kepada negara. Tetapi tentu itu akan membuat besar juga pengeluaran APBN kita. Karena tidak mungkin bisa semua rekomendasi yang kita sampaikan automatically dilaksanakan oleh pemerintah.